Pernah lihat ijazahnya Mas? Ini. Pernah lihat? Yang diposting itu, yang diposting Oh gitu. Sandi. Berarti belum pernah lihat ya? Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Ini Mas pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada pernah nggak? Ada nggak? Mas, Ini yang saya lihat. Ini ijazahnya nggak Mas? Sekarang gantian saya tanya. Ini ijazahnya nggak Mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini Nah, semua nggak sudah boleh masuk ke dong. proses. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebaran, ini saya upload yang asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi, ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli, Mas? Asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. UGM. Anda Oke, dapat dari sumber. sekarang gini, Mas. Silakan Pak Yakub tanya ke Mas Andi deh. Itu katanya mengeluarkan yang asli. Bukan Mas, Nggak usah Mas ke Andi saya. Mas Andi tidak pernah menganalisa-analisa seperti itu Mas. Ya teman-teman semua, kalian sudah melihat belum di E-News Rakyat Bersuara yang membahas soal ijazah dari Pak Jokowi. Nah, gue melihat di sana ya banyak juga penyampaian dari Bung Roy Suryo yang menurut gue ini fresh, baru, fakta-fakta terbaru ya. Yang dimana ini seru banget guys, ngotot banget Roy Suryo menjelaskan fakta-fakta yang telah ditemukan. Yang tentunya ini membuat tim kuasa hukum dari Pak Jokowi itu bisa terbilang nggak bisa ngejawab gitu ya. Jadi kalau setiap dikasih pertanyaan, diburu pertanyaannya selalu tidak bisa menjawab dengan clear, tuntas gitu loh. Sementara kita bisa melihat ya dari Bung Roy Suryo sendiri yang menjawab tas-tas. Gila, luar biasa sekali ya teman-teman semua ya. Jadi dari sini juga rakyat nanti bisa menilai ya kebenaran itu berada di mana gitu. Nah, ini banyak ya pembahasannya dari mulai Pak Kasmujo, ijazah, skripsi, UGM ya. Tapi di sini gue ringkas sedikit ya dari mulai Bung Roy Suryo menjelaskan bahwasanya Asdos tak bisa menjadi dosen akademik. Terus mulai ijazah Pak Jokowi yang sudah pernah diupload dari Fakultas UGM sendiri yang itu resmi. Dan juga primer evidence skripsi dari Pak Jokowi. Yang tentunya ini membuat gelagapan lah ya untuk menepis pertanyaan dari Bung Roy Suryo. Dan di sini dihadirkan juga ya Dian Sandi yang mengupload ijazah asli Pak Jokowi. Dan itu malah justru akhirnya tim kuasa hukum dari Pak Jokowi dan Dian Sandi ini malah bisa terbilang bertabrakan loh. Di momen ini ya nanti kita akan melihat ya. Di mana di situ Yakub Hasibuan tidak percaya dengan ijazah yang diteliti oleh Bung Roy Suryo. Kenapa ijazah dari Pak Jokowi yang analog alias ada lembarnya asli bisa dipegang, kenapa kok malah justru diteliti dengan menggunakan aplikasi? Yang dimana itu artinya ijazahnya itu elektronik gitu ya. Nah akhirnya dijawab juga oleh Bung Roy Suryo bahwasanya beliau mendapatkan itu dari uploadan Dian Sandi dan juga dari yang pernah dimunculkan oleh pihak UGM. Wah ini keren banget sih ini. Kalian harus lihat ya. Dari sini nanti akhirnya kita melihat fakta-fakta terbaru ya. Sampai juga Bung Roy Suryo menjelaskan soal sejarah dari Profesor Ahmad Sumitro. Wah keren banget ini. Oke kita lihat videonya. Sekarang dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu nggak boleh aturannya itu Asdos. Asdos itu, asisten dosen itu adalah dosen baru yang barusan masuk dan biasanya golongannya 3A sampai dengan 3B. Dia itu biasanya YMT. YMT itu apa? YMT itu biasanya yang menjalankan tugas. Tapi kadang-kadang di kampus YMT itu Mas Aiman, YMT itu yang membawakan tas. Jadi kadang-kadang kita tuh membawakan tas, dosen yang lebih senior ngambil spidol whiteboard, tapi memang pada kenyataannya kadang-kadang Asdos lebih galak dari dosen, Bang Roy. Tapi itu terjadi, boleh. Bang. Di kampus-kampus kami itu terjadi. Intinya gini, nggak boleh Asdos itu jadi dosen pembimbing akademik. Udah itu clear, very bukan clear. Kalau itu Mas itu kan menurut Mas Roy. Kita harus tunggu statement resmi dari UGM. Kalau mau fair gitu kan. Berarti kita harus tanya UGM. UGM lah satu-satunya institusi satu-satunya, bukan yang bisa satu-satunya. loh. Bentar, ini menarik. Konteksnya kan UGM. Kenapa Mas Roy menyatakan bahwa UGM bukan satu-satunya? Kan kita ngomongin UGM betul. Oke, sekarang UGM pun alumni UGM loh soalnya. Mas karena kadang-kadang statement itu juga agak politis sekarang. UGM kemarin juga pada tanggal 15 April Mas Aiman itu wakil rektor loh, Prof Ening. Yaitu sekali lagi Pak Prof Ening, sekali ini kalimatnya saya sama dengan yang di iNews. Prof Ening nonton ini silahkan bantah atau silahkan somasi saya atau iNews ya. Prof Ening mengatakan itu buktinya semua ada, 34 ada. Nggak ada satupun bukti itu yang digelar di atas meja. Soal skripsi.
soal pendukung data pendukung lain. Berarti apa? Prof Mening pun mengatakan tidak benar. Terkait ijazah ini ya. Terkait ijazah, terkait skripsi, terkait bukti-bukti yang Oke. buktinya. Jadi apa artinya? UGM pun harus di-challenge Pak Yakob gitu. Nggak apa-apa. Silakan Mas, silakan Iya. kalau mau menjelas UGM. Tapi artinya kalau Mas Roy juga sudah tidak percaya UGM, ya terus mau gimana? UGM lah yang berhak mengatakan kalau di UGM itu dosen pembimbing adalah A, B, C, D, E. Persyaratannya adalah A, B, C, D, E. Oke. Orang mahasiswa yang berhak menerima dosen pembimbing persyaratannya A, B, C, D, E. Tapi kalau sekarang Mas bilang, ya apapun kata UGM saya nggak percaya. Ya buat apa Gini, kita Mas, diskusi saya sekarang kalau kasih begitu, contoh, kan saya begitu. kasih contoh, Mas Buat Saiman. apa kita diskusi? UGM saja tega, saya bilang tega ya, menghilangkan atau menghapus ya daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah wafat 13 tahun, kemudian dikoreksi. Ini menurut saya UGM tega banget loh. Jadi tadinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu Siapa adalah dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode. Oke. Dari tahun 71 kemudian sampai dengan 88. Tapi karena deskripsi yang disebut-sebut punya Jokowi itu ternyata dekannya beda, kemudian sepeninggal Prof. Ahmad Sumitro, 13 tahun sudahnya UGM meralat itu. Tapi UGM lupa Mas, ini tak beritahu UGM, bahasa Inggrisnya tidak diralat. Jadi bahasa Inggrisnya masih tetap sama. Jadi lain kali kalau mau bikin utak-utik agak pinter dikit deh UGM. Gitu loh, gitu jangan-jangan kayak gitu loh. Jadi dihapus. Iya. Dihapus apanya? Dihapus sejarahnya sehingga seolah-olah pada tahun 85 itu dekannya bukan Prof. Dr. Ahmad Sumitro. Bahasa Inggrisnya di mana tersisa itu? Ada di situ di ugm.ac.id. Oke. Ada alamannya UGM. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Oh gini, Bang Roy, sebentar. Iya, iya. Ini kan kaitan ke ijazah Pak Jokowi dong Iya, jadinya. iya. Jadi tahun 85 itu harusnya dekannya adalah Dekannya 3 tahun berturut-turut itu ditulis UGM. termasuk tahun 85 Pak Jokowi lulus. Ya, itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pakai U. Oke, di ijazah tertulis gak tahu kan kita Di yang asli. ijazah tertulisnya bukan itu, tapi Prof. Ahmad Sumitro pun tertulisnya salah, Ahmad Soe Mitro. Oh, pernah lihat ijazahnya Mas? Ini, Apa? ini. Pernah lihat? Yang diposting itu, yang diposting Oh gitu. Sandi. Berarti belum pernah lihat ya? Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Ini Mas skripsi. pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada pernah nggak? Ada nggak? Mas pernah nggak? Ada nggak di situ? Jawab dulu dong. Saya Enggak juga. lah, nggak usah. Tadi saya jawab, saya pernah lihat. Mas pernah lihat nggak? Oke, yang saya lihat. Nah ini. Ini oke. Ini Ini yang oke. saya lihat. Ah. Ini ijazahnya nggak Mas? Sekarang gantian saya tanya. Ini ijazahnya nggak Mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini Nah, semua nggak sudah boleh masuk ke dong. proses. Karena ini semua sudah masuk proses hukum. Ah, Jadi Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli. Karena begini Mas, ini Mas Aiman yang sangat menarik begini. Iya, iya. ya apa? Ijazah Pak Jokowi itu ijazah fisik. Ya. Tadi Ini paling diserahkan penting. Fisik tepat ya. Ya, bentuknya itu bukan ijazah elektronik ya. Oke. Ijazahnya fisik, bentuknya analog. Tapi selama ini ada orang-orang yang mengklaim sebagai ahli-ahli melakukan digital forensik. Seakan-akan barangnya ini adalah digital. Padahal barangnya ini analog. Nah ini yang mau kita pertanyakan juga. Selama ini Ya. yang diperiksa itu sebenarnya apa? Yang Source- mendigitalkan siapa Mas? Tunggu dulu, saya belum selesai Mas. Oke. Source of documentnya itu Ya. apa? Jadi kan jelas nih, statement dari UGM clear bahwa ijazahnya itu adalah ijazah fisik. Tahun segitu juga belum dikeluarkan ijazah yang elektronik. gitu Oke. kan. Jadi tentunya forensiknya kalau mau dilakukan oleh ahli yang betul, yang benar, bersertifikasi, pastikan forensiknya juga fisik dong, Oke. analog. Tapi selama ini kan narasinya dilakukan menggunakan digital forensik aplikasi-aplikasi Ya, ya. gitu. Ya. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy. Ya. Boleh nggak barangnya ini analog, Ya. fisik, source-nya Hah? fisik ya, dokumen Ya, aslinya ya. dilakukan digital. Oke. Oke. Mas pernah lihat gak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama. Foto yang sama menampilkan ini di ruang Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Mas tanya nggak? Tahu nggak ada itu? 2022 tahu. Iya udah. Iya berarti UGM menampilkan ini. Sebentar, oke. Sebentar, saya mau tanya. Oke. ini sebentar, elektronik atau Bukan, saya nggak diskusi mengenai menampilkan Mas. Saya diskusi Nah. mengenai orang yang klaim sudah melakukan analisa forensik. Oke. Karena kan kita, Mas Roy kan dan Ya. teman-teman selalu diskusi mengenai Ya. keilmuan kan. Ya. Sekarang keilmuannya saya tanya nih. Iya.
bahwa source dokumennya analog, barangnya Oke. fisik nih. Ya. Tapi dilakukannya secara digital. Oke, kalau Mas sekarang gini, kita boleh nggak percaya pada UGM? Kalau UGM sendiri di kampus Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Kedokteran, bahkan Sigit Sunarta ada di situ, menampilkan ini itu resmi nggak? Ayo. Bang Roy sebentar. Enggak gini. Enggak. Resmi Ini fotonya nggak? persis sama ini, Mas. Persis sama ini ditampilkan. Artinya Mas di layar Sandi itu besar. yang kemarin kemudian Ini, dilaporkan, ya. udah bersalah dong harusnya. Loh, tapi waktu yang ditampilkan itu tidak diakui memang itu asli. 1 April kemarin baru orang namanya yang sekarang ada di sini Yang dilaporkan Mas yang Sandi. dilaporkan Saya oleh tanya. profesor dari Sumatera Utara itu, ya. Itu kemudian nah ini buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebaran. Ini saya upload yang asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda Asli. dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli, Mas. Asli. Anda dapat dari mana, Mas? Asli. Lah iya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan. Ini Bukan. ditonton jutaan orang, Mas. Nah, Bapak ini sukanya begini. Maksud saya kan tadi nanya saya jelaskan. Ya. Coba tanyakan ke saya sekali lagi apakah itu asli apa tidak? Ya. Asli nggak? Asli. Udah bagus. Berarti kita pegang ini Asli. statement ini asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. UGM. Anda Oke, dapat dari sekarang gini, Mas. Silakan Pak Yakub tanya ke Mas Andi deh. Itu katanya mengeluarkan yang asli. Bukan Mas, Nggak usah Mas ke Andi saya. Udah Mas Andi langsung tidak itu. pernah menganalisa-analisa seperti itu Mas. Ya, di momen ini kita melihat ya, Yakub tidak mampu untuk menjawabnya. Karena ini gimana ya, Dian Sandi ini kan dari pihak Pak Jokowi gitu, Yakub juga dari pihak Pak Jokowi. Nah sementara Dian Sandi mengakui bahwasanya ijazah yang diuploadnya itu juga dari UGM katanya kan, beliau tadi mengatakan dan itu dianggap asli. Sementara Yakub katanya yang sudah melihat asli, tapi ditanya Bung Roy Suryo ini sama nggak dengan ini, nggak mau juga untuk menjawabnya gitu loh. Jadi apa ya, malah muter-muter bulat nggak jelas dan beliau malah kekeh mengatakan bahwasanya apakah ijazah yang asli original bisa dipegang itu diujinya menggunakan digital forensik gitu loh. Bukannya harus menggunakan analog kan kata beliau ya. Tapi kan udah ada UGM, bahkan UGM pun sudah menampilkan gitu loh. Jadi wajar saja kalau akhirnya nantinya diuji digital forensik kan gitu loh. Aduh gimana ya, ini kalau kita melihat perdebatan ini karena kan fakta gitu loh yang diucapkan itu fakta yang seharusnya dibantah juga dengan fakta gitu loh. Nah seperti tadi sejarah UGM soal Bapak Profesor Ahmad Sumitro ya kan, yang katanya Bung Roy Suryo tadi sejarahnya sempat diganti dan hapus dan lain sebagainya. Nah itu juga harusnya dijawab dengan fakta gitu loh. Nah rakyat itu menginginkan ini gitu loh. Jadi perdebatannya sehat, jangan malah muter-muter nggak jelas gitu. Nah ini soal skripsi juga nih ya, coba kita lihat selanjutnya. Jelaskan kepada publik juga, karena ini mengundang pertanyaan dari skripsi ini kan. Ya. Nah, jawaban-jawaban yang ada di skripsi ini mungkin Bung Yakub bisa menjelaskan. Kira-kira apa? Misalnya tidak ada lembar pengesahan, lalu kemudian profesor Lembar- ada di Oke. ada di depan, kemudian di lembar kedua tidak ada profesor, dan Apa, ternyata Mas? menurut Mas Ini- Roy ada Ya. itu profesornya baru setelah skripsi Setelah itu 4 bulan setelah Pak tanggal Jokowi dulu. profesor itu ternyata beliau baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar. Bagaimana menjawab itu? Karena ini sudah kemudian disimpulkan oleh publik gitu kan. Mungkin harus saya sampaikan sedikit ya, ini sedikit contekan lah mungkin buat Mas Roy. Lembar pengesahan itu ada. Lembar pengesahan ada. Ada, Oke. harus saya sampaikan. Makanya Oke. nanti begini, ini yang saya takutkan Mas, Ya, bahwa ya. ada orang Kita yang kunci ya? mengatakan Ada ya? ada. Oke, berarti UGM memberikan lembar skripsi yang salah kepada Ini kita. kan menyimpulkan lagi. Nah Oh, ini, iya. ini maksud saya. Jadi Iya. kalau diskusi-diskusi seperti ini diteruskan. Sebentar, setiap lembar orang- pengesahan itu Anda lihat di skripsinya Pak Jokowi di dalam buku atau satu lembar sendiri? Lembar pengesahan itu ada Mas. Mas lihat Di dalam skripsinya buku Pak Jokowi skripsi kapan? kita tidak Sebentar, mau- Mas Aingan. Oke. Mas Yakub. Tunggu Mas. Oke. Bentar, Mas. Lihat kami kapan? tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan. Oke. Itu poin yang penting Mas. Ya, ya. Mas Jadi jujur, kami jujur, juga tidak mau. jujur kepada Allah Kami Subhanahu Wa Taala tidak ya. akan masuk ke Lihat pokok skripsinya perkara. kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau Lihat masuk skripsinya ke pokok kapan nih? Sudah Jujur aja kok susah sih? Sudah Ya, dibocorkan jujur Bang aja Roy. kok susah. Bang Roy sudah dibocorkan bahwa Iya. ada clear, oke? Ada kapan? Mas, enggak usah. Mas pernah lihat skripsinya Pak Jokowi belum?
persoalan Mas pernah lihat skripsinya kami Pak tetap Jokowi belum? berkoordinasi dengan kuasa hukum Pak Jokowi. Oke, Mas pernah lihat Kami belum? berkoordinasi bahwa Pernah lihat belum? Loh, kan pengacara Pernah Pak lihat Jokowi belum? sudah lihat semua. Mana Pak Roy, semua? Pernah mari lihat kami belum? berdiskusi. Oke, baik. Sebelum kami Baik. melaporkan Bapak. Ada satu hal yang Makin kemudian banyak orang juga nggak jujur, menjadi susah kita. menjadi pertanyaan. Untung sama Bung Aiman dipisah ya. Kalau enggak ini seru ini teman-teman semua. Ya benar ya. Ngototnya Pak Roy Suryo itu ada fakta gitu loh. Yang dimana Yakub nggak bisa ngejawab gitu. Beliau katanya ngomong ada lembar pengesahannya gitu kan. Sementara Bung Roy Suryo melihat yang ketika itu diberikan ataupun dikasih lihat oleh UGM nggak ada. Ini kan satu anomali lagi nih, membingungkan ini. Ini gimana kalau nantinya ada sementara yang dilihat sama Bung Roy Suryo ketika diperlihatkan oleh UGM nggak ada itu gimana? Terus jadi siapa yang bohong? Ah, bingung lagi kan? Aduh, ini memang perlunya ada kejujuran ini. Luar biasa sekali kasus ini. Oke teman-teman semua, kalian langsung bisa ngelihat ya fullnya di sana. Nanti kalian juga bisa menyimpulkan sendiri. Oke, sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.